Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana cara mengisi waktu? Tidak pelak lagi bahwa waktu harus diisi dengan berbagai aktivitas positif. Dalam surat Al-Ashr disebutkan 4 hal yang dapat menyelamatkan manusia dari kerugian dan kecelakaan besar dan beraneka ragam, yaitu 1. Beriman, 2. Beramal soleh, 3. Saling berwasiat dengan kebenaran, dan yang keempat, yang saling berwasiat dengan kesabaran. Sebenarnya keempat hal itu telah dicakup oleh kata amal, namun dirinci sedemikian rupa untuk memperjelas dan menekankan beberapa hal yang boleh jadi sepintas lalu tidak terjangkau oleh kalimat beramal soleh yang disebutkan pada butir kedua. Iman dari segi bahasa biasa diartikan dengan pembenaran. Ada sebagian pakar yang mengartikan iman sebagai pembenaran hati terhadap hal yang didengar oleh telinga. Pembenaran akal saja tidak cukup, kata mereka, karena yang terpenting adalah pembenaran hati. Peringkat iman dan kekuatannya berbeda-beda antara seseorang dengan yang lainnya. Bahkan dapat berbeda antara satu saat dengan saat lainnya pada diri seseorang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Demikian bunyi rumusannya. Nah, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan iman merupakan hal yang amat ditekankan. Iman inilah yang amat berpengaruh pada hal diterima atau tidaknya suatu amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Furqan ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'am mansura. Kami menuju kepada amal-amal baik mereka, orang-orang tidak percaya, lalu kami menjadikan amal itu sia-sia bagai debu yang berterbangan. Ini disebabkan amal atau pekerjaan tersebut tidak dilandasi oleh iman. Demikian bunyi sebuah ayat yang merupakan undang-undang ilahi. Di atas dikatakan bahwa 3 butir yang disebut dalam surat ini pada hakikatnya merupakan bagian dari amal soleh. Namun demikian, ketiganya disebut secara eksplisit untuk menyampaikan suatu pesan tertentu. Pesan tersebut antara lain bahwa amal soleh yang tanpa iman tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat juga dinyatakan ada 2 macam ajaran agama, yaitu pengetahuan dan pengamalan. Iman atau akidah merupakan sisi pengetahuan, sedangkan syariat merupakan sisi pengamalan. Atas dasar inilah ulama memahami makna alladzina amanu
orang yang beriman dalam ayat ini sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran. Puncak kebenaran adalah pengetahuan tentang Allah dan ajaran-ajaran agama yang bersumber darinya. Jika demikian, sifat pertama yang dapat menyelamatkan seseorang dari kerugian ialah iman atau pengetahuan tentang kebenaran. Hanya saja harus diingat bahwa dengan iman seseorang baru menyelamatkan seperempat dirinya. Padahal ada 4 hal lain, hal yang disebutkan surat Al-Asr yang menghindarkan manusia dari kerugian dan kecelakaan yang besar. Macam-macam kerja dan syarat-syaratnya. Hal kedua yang disebutkan dalam surat Al-Asr adalah amilus sholihat, yang melakukan amal-amal soleh. Kata amal atau pekerjaan digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan perbuatan yang disadari oleh manusia dan jin. Kiranya menarik untuk mengemukakan pendapat beberapa pakar bahasa yang menyatakan bahwa kata amal dalam Al-Quran tidak semuanya mengandung arti terwujudnya suatu pekerjaan di alam nyata. Niat untuk melakukan sesuatu yang baik, kata mereka, juga dinamai amal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menilai bahwa niat baik seseorang memperoleh ganjaran di sisi Allah, dan inilah yang dimaksud surat Al-Zilzalah ayat 7. Wa may amal misqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang mengamalkan kebajikan walaupun sebiji sawi, niscaya ia akan mendapatkan ganjarannya. Amal manusia yang beraneka ragam itu bersumber dari 4 daya yang dimilikinya. Yang pertama, daya tubuh yang memungkinkan manusia memiliki antara lain kemampuan dan keterampilan teknis. Yang ketiga, daya akal yang memungkinkan manusia memiliki kemampuan mengembangkan ilmu dan teknologi serta memahami dan memanfaatkan sunatullah. Yang ketiga, daya qalbu yang memungkinkan manusia memiliki kemampuan moral, estetika, etika serta mampu berhalia, beriman dan merasakan kebesaran ilahi. Yang keempat, daya hidup yang memungkinkan manusia memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, mempertahankan hidup, dan menghadapi tantangan. Keempat daya ini apabila digunakan sesuai dengan petunjuk ilahi akan menjadikan amal tersebut sebagai amal soleh. Kata soleh terambil dari akar kata soluha yang dalam kamus-kamus bahasa Al-Quran dijelaskan maknanya sebagai antonim atau lawan dari kata fasad atau rusak. Dengan demikian, kata soleh diartikan sebagai tidak adanya atau terhentinya kerusakan. Soleh juga diartikan sebagai bermanfaat dan sesuai. Amal soleh adalah pekerjaan yang apabila dilakukan tidak menyebabkan dan mengakibatkan mudorot atau kerusakan. Atau bila pekerjaan tersebut dilakukan akan diperoleh manfaat dan kesesuaian. Secara keseluruhan, kata soluhah dalam berbagai bentuknya terulang dalam Al-Quran sebanyak 180 kali.
Secara umum dapat dikatakan bahwa kata tersebut ada yang dibentuk sehingga membutuhkan objek atau transitif, dan ada pula yang tidak membutuhkan objek atau intransitif. Bentuk pertama menyangkut aktivitas yang mengenai objek penderita. Bentuk ini memberi kesan bahwa objek tersebut mengandung kerusakan dan ketidaksesuaian, sehingga pekerjaan yang dilakukan akan menjadikan objek tadi sesuai atau tidak rusak. Sedangkan bentuk kedua menunjukkan terpenuhinya nilai manfaat dan kesesuaian pekerjaan yang dilakukan. Usaha menghindarkan ketidaksesuaian pada sesuatu maupun menyingkirkan mudorot yang ada padanya dinamakan islah. Sedangkan usaha memelihara kesesuaian serta manfaat yang terdapat pada sesuatu dinamakan soleh. Jadi islah itu usaha menghindarkan ketidaksesuaian pada sesuatu atau menyingkirkan mudorot yang ada padanya, itulah islah. Apakah tolak ukur pemenuhan nilai atau keselesaian dan ketidakrusakan itu? Al-Quran tidak menjelaskan, dan para ulama pun berbeda pendapat. Syekh Muhammad Abduh misalnya mendefinisikan amal soleh sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Apabila seseorang telah mampu melakukan amal soleh yang disertai iman, ia telah memenuhi 2 dari 4 hal yang harus dipenuhi untuk membebaskan dirinya dari kerusakan dan kerugian total. Namun sekali lagi harus diingat, yang menghiasi diri dengan kedua hal di atas harus membebaskan manusia dari setengah kerugian, karena ia masih harus melaksanakan 2 hal lagi agar benar-benar selamat, beruntung, serta terjauh dari segala kerugian dan kerusakan. Yang ketiga dan keempat adalah tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling mewasiati tentang kebenaran dan kesabaran. Agaknya bukan di sini tempatnya kedua hal di atas diuraikan secara rinci. Yang dapat dikemukakan hanyalah bahwa al-haq diartikan sebagai kebenaran yang diperoleh melalui pencarian ilmu, dan as-sabru, sabar, adalah ketabahan menghadapi segala sesuatu serta kemampuan menahan rayuan nafsu demi mencapai sesuatu yang terbaik. Surat Al-Ashr secara keseluruhan berpesan agar seseorang tidak hanya mengandalkan iman saja, melainkan juga amal solehnya. Bahkan amal soleh dengan iman pun belum cukup, karena masih membutuhkan ilmu. Demikian pula amal soleh dan ilmu saja masih belum memadai kalau tidak ada iman. Memang ada orang yang merasa cukup puas dengan ketiganya, tetapi ia tidak sadar bahwa kepuasan dapat menjerumuskannya, dan ada pula yang merasa jenuh. Karena itu ia perlu selalu menerima nasihat agar tabah dan sabar, sambil terus bertahan bahkan meningkatkan iman, amal, dan pengetahuannya. Demikian terlihat bahwa amal atau kerja dalam pandangan Al-Quran bukanlah sekedar upaya memenuhi kebutuhan makan, minum, atau rekreasi, tetapi kerja beraneka ragam sesuai dengan keragaman daya manusia. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, yang beramal selama akalnya belum terkalahkan oleh nafsunya berkewajiban mengatur waktu-waktunya. Ada waktu
yang digunakan untuk bermunajat atau berdialog dengan Tuhannya, ada juga untuk melakukan introspeksi. Kemudian ada juga untuk memikirkan ciptaan Allah atau belajar, dan ada pula yang dikhususkan untuk diri dan keluarganya guna memenuhi kebutuhan makan dan minum. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim melalui Abu Dzar Al-Ghifari. Alal afilina salamakun yakun mahdu ala aqlihi ayyakuna lahu sa'ah sa'atun yunaji fiha zaitu wa sa'atun yujalisu fiha nafsahu wa sa'atun yatafakkaru fiha fi sun'illah wa sa'atu yabkhalu fiha li hajatihi minal mat'ami wal mashrabi. Demikian surat Al-Ashr mengingatkan waktu dan kerja, serta sekaligus memberi petunjuk bagaimana seharusnya mengisi waktu. Sungguh tepat Imam Asy-Syafi'i yang mengomentari surat Al-Ashr ini. Lau fakkarun nasu kulluhum fi hadhihi syuratil lakastuhum. Kalaulah manusia memikirkan kandungan surat ini, surat Al-Ashr, sesungguhnya cukuplah surat ini menjadi petunjuk bagi kehidupan mereka. Demikian wawasan Al-Quran tentang waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi setiap langkah kita dan memberikan pemahaman kita sehingga kita bisa melaksanakan, mengisi waktu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Allah di dalam surat Al-Ashr. Demikian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.